Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar halal bihalal dengan segenap pejabat dan juga pegawai sekretariat Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden RI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Istana Wapres untuk melaporkan situasi terkini terkait konflik Iran-Israel. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi menghadap Wapres untuk meminta dukungan terkait realisasi pembangunan rest area di tol kilometer 97 arah Jakarta Merak. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Mutia. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Rabu 17 April 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar halal bihalal dengan segenap pejabat dan pegawai sekretariat Wakil Presiden atau Satwapres di Istana Wakil Presiden RI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Acara ini merupakan momentum penting untuk mempererat tali silaturahim dan meningkatkan kerukunan di lingkungan Satwapres, terutama dalam suasana Idul Fitri yang penuh berkah. Selain keluarga besar Satwapres, halal bihalal ini juga diikuti oleh awak media yang biasa meliput agenda kerja Wapres. Izin wafajin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wapres bersalaman dan saling bermaafan dengan para pejabat, pegawai, serta wartawan yang telah hadir dan juga mengantri untuk bersilaturahmi. Sekitar 300 orang terlihat memadati Istana Wakil Presiden. Usai mengikuti acara halal bihalal dengan Wapres dan Ibu Hajah Wuri, para pegawai dan awak media Satwapres diarahkan menuju Auditorium Gedung 2 Istana Wakil Presiden untuk menikmati hidangan santap siang yang telah disediakan. Di tempat ini pula, para hadirin melanjutkan dengan beramah tamah, sembari bertukar kabar usai libur panjang Idul Fitri 1445 Hijriah. Setelah melangsungkan acara silaturahmi, Wapres kembali melaksanakan tugas kenegaraan lainnya yang telah dijadwalkan. Perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan momen besar bagi umat muslim di seluruh dunia. Momen ini dimaknai sebagai hari kemenangan di mana setiap umat telah berhasil menahan hawa nafsu yang dimiliki, baik nafsu dalam hal yang bersifat duniawi, hingga menahan amarah dan meredam konflik. Namun dalam perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, masih terdapat saudara sesama muslim di belahan dunia lain yang belum dapat merayakan dengan sukacita momen kemenangan ini karena kondisi konflik yang dihadapi. Oleh karena itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak kepada seluruh umat muslim untuk saling mendoakan antar sesama agar semangat kemenangan pada Idul Fitri ini tetap dapat dirasakan oleh saudara-saudara muslim di lokasi konflik. Kepada saudara-saudaraku umat Islam di tanah air dan di berbagai penjuru dunia, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Selamat atas kemenangan setelah melaksanakan ibadah Ramadan dengan sepenuh hati dan kesungguhan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang fitri ini, saya mengajak kita semua untuk terus menghidupkan spirit Ramadan dalam diri dan kehidupan kita, yaitu semangat hidup yang penuh kasih dan murah hati, baik kepada sesama umat manusia maupun dengan lingkungan. Selain itu, nyalakan juga semangat untuk terus berubah, terus berkontribusi menciptakan perbaikan-perbaikan yang akan mendorong kemajuan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Istana Wapres di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 6 Jakarta Pusat pada Rabu 17 April 2024. Menurut penuturan juru bicara Wapres Mas Duki Baitlawi, tujuan Menlu menemui Wakil Presiden kali ini adalah untuk melaporkan situasi terkini terkait konflik Iran-Israel yang baru-baru ini mengemuka dan peran Indonesia dalam upaya meredam konflik tersebut. Menurut jubir Mas Duki, Wapres pun mendukung sepenuhnya langkah Indonesia tersebut, termasuk dalam upaya meredakan konflik Israel-Palestina melalui kesepakatan two-state solution.
Alhamdulillah. Kedutaan sama saja menyerang wilayah kedaulatan. Saat itu ada, maka diseranglah Israel. Balaslah. Pasal 5. 51. Nah, akhirnya Alasannya nggak jelas, nggak jelas alasan dua. Urusan Iran. Di hari yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi di kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Kepada awak media, Menko PMK Muhadjir menyatakan bahwa dirinya melaporkan hasil evaluasi penanganan mudik Lebaran tahun 2024. Muhadjir menuturkan bahwa penanganan mudik tahun ini dinilai lebih baik karena jumlah kecelakaan, korban meninggal dan korban cedera selama pelaksanaan mudik tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, Menko PMK tidak memungkiri terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Tadi saya bersilaturahmi pada Bapak Wakil Presiden karena pada waktu awal Isawal saya belum sempat sowan beliau, termasuk juga melaporkan hal yang paling mutakhir ya, terutama sesuai dengan tugas saya untuk mengkoordinasikan penanganan mudik tahun 2024. Tadi saya laporkan tentang bahwa mudik tahun ini berdasarkan hasil evaluasi sementara oleh kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk Polri dan TNI, penanganannya cukup baik. Tapi tentu saja terserah nanti penilaian pada masyarakat. Tapi dari kami secara internal sudah melakukan evaluasi. Dalam beberapa hal ada perbaikan dibanding tahun lalu. Misalnya jumlah kecelakaan mengalami penurunan, kemudian dari korban meninggal juga turun, korban cedera juga turun, kemudian juga dari laporan dari Dirut Jasara Harja, santunan yang dikeluarkan dibanding tahun lalu juga mengalami penurunan sekitar 52%. Menko Muhadjir juga menuturkan dalam kesempatan ini dirinya meminta dukungan Wapres untuk mempercepat realisasi pembangunan rest area di tol kilometer 97 arah Jakarta Merak. Ia berharap tahun depan area tersebut sudah dapat dimanfaatkan sebagai buffer zone dan mengurai kepadatan kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak. Tahun ini kemacetan di tol menuju Pelabuhan Merak mencapai 16 km. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam program catatan Wakil Presiden RI. Saya Mutia bersama tim peliputan Istana Wapres, Ragi Lestari dan Rama Pamungkas melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.